Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam majelis zikir Ma'rifatullah Jakarta dalam rangka meningkatkan ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita tidak lepas dari belajar. Bertemu lagi kita dalam YouTube kesayangan kita, dalam channel Buya Pasaman Timur yang selalu mengungkap rahasia kebenaran Allah semata-mata melepaskan manusia dari suuzon kepada Allah dan melepaskan manusia daripada persekutuan dengan Allah baik zahir maupun batin. Majelis Thalabul Ilmi ini sengaja kita channelkan dalam Buya Pasaman Timur agar bisa mendapatkan pelayanan belajar, menuntut ilmu, memperdalam iman, hakikat dan ibadah kita. InsyaAllah pada malam ini kita akan bermuzakarah dengan grup 4 mancanegara, yang mana di sini jemaah kita ada yang berasal dari jemaah Singapura, Malaysia, Arab, Saudi Arabia, Hong Kong, Thailand, dan Brunei. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan mulai muzakarah. Pelan-pelan namanya kita belajar, menyesuaikan pemahaman amal juznya umat sebagai kitabullah yang nyata. Mudah-mudahan kita coba mulai memasuki muzakarah. InsyaAllah mudah-mudahan ada yang bisa manfaatnya diambil dan berguna dan bermanfaat untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Baik, kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulai, selamat menyaksikan. Sekarang jemaah ini lagi mengadakan muzakarah. Nah, saya akan coba masuk dulu. InsyaAllah. Semoga kita adalah yang penuh bermakna bagi kita semua. Alhamdulillah, masya Allah. Dan ya masuk insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada cerah semua. Aduh, wajah-wajah calon para wali ini sudah mulai kelihatan nur ilahiyahnya. Amin. Baik, para jemaah sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Amin. InsyaAllah. Semua agar membuka videonya. Saya tidak akan mulai kalau tak buka video, karena saya tak bisa bicara sama huruf. Ya. Yang tidak buka video, pengajian kita tunda dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya minta maaf, saya masih dalam kereta, Buya. Oh, dalam kereta ni. Hati-hati. Minta maaf saya, Buya. Keretanya pakai ban karet apa tak itu? Besi apa karet? Lagi jemput pula tipa, Buya. Tadi Pula saya tipa. jemput bola tipa, belum sampai rumah lagi, Buya. Oh, macam tu. Tak apalah. Tapi Ya. Tamu dengar, agung, nak Buya. dengar suara Buya. Tu yang saya buka. Minta izin, Buya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak, Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Simak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah Kul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadikul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanil nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Alhamdulillah para jemaah. InsyaAllah dengan waktu yang diberikan dan kesempatan yang kita muliakan ini, kita akan pergunakan dengan baik dalam rangka bermuzakaroh tolabul ilmi. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Amin. Dalam tayangan ini kita disaksikan oleh dunia yang mana kebenaran Allah itu semakin meluas dan membesar meskipun terlambat adanya syiar ini masuk, tetapi terlambat bukan artinya merugi, cepat bukan artinya terburu-buru. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, berbahasa kita kepada Allah, tentunya telah terjadi dua makom, yaitu umat dan Tuhan. Di dalam pengkajian masa tasawuf ini, memang di YouTube kita yang sangat banyak, kata orang yang paling sedikit itu mengatakan banyak. Kalau kita tahu makna dan kaidah dan faedah yang ada di YouTube kita dalam bimbingan ilmu tauhid, di sana kita persiapkan sebagai fasilitas umat. Apa yang dikatakan fasilitas umat? Kalau merasa iman kita kurang, cari judulnya imam. Kalau kita merasa makrifatnya kurang bagus, cari yang judul makrifat. Kalau kita merasa solat kurang bagus, cari judulnya solat. Apapun kekurangan di diri kita, itu ada di YouTube. Bukan YouTube itu diamalkan satu-satu, tapi pedoman laksana sebuah Alkitab. Dan itu pedoman. Nah, untuk itu, kalau kita berbicara tentang diri dan Tuhan, ada dua yang perlu kita pikirkan.
Yang pertama, masa diri bertuhan. Yang kedua, masa diri kita berkodrat dengan Tuhan. Apa yang dikatakan masa diri kita bertuhan, itulah yang jatuh kepada pernyataan diri sebagai umat dan pernyataan Tuhan Allah sebagai Tuhan. Itu adalah kewajiban di dalam 5 waktu. Tapi kalau kita berbicara mengenai diri dan Tuhan, itu harus ada ketetapan makrifat di dalam menjalankan diri 24 jam. Inilah sumber daripada segalanya. Sumber daripada ilmu itu adalah kodrat yang wujudnya wujud Allah bersifat insan bagi diri. Sekali lagi saya ulang, wujudnya wujud Allah bersifat insan bagi diri. Kalau insan ini hanya sebagai sifat, maka nyatalah Allah bersifat pada dirinya sendiri. Inilah iman yang harus didirikan. Jangan nanti kita masuk ke dalam rumus solat, hilang kodrat diri. Bukan, solat ini tali merah kita antara ketetapan umat dengan Tuhan. Apapun amalan kita, apapun ilmu kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang harus dijaga, bagaimana kita menetapkan keumatan di mata Allah dan menetapkan ketuhanan Allah di mata kita. Dan ini yang harus selalu dijaga. Kenapa? Antara saksi dengan makrifat itu hanya perbedaan yang nyata. Yang lain tidak ada perbedaan. Saksi sudah pasti sesuatu orang yang diperlihatkan. Seseorang yang diperlihatkan oleh Allah, inilah yang dikatakan ma'rifatullah. Setelah Allah bermakrifat kepada tujuan daripada jalan suatu ibadah, maka bersaksilah insan tadi menuju dan menyaksikan dan mengikuti daripada itu. Jadi para jemaah, sama kayak kita mengatakan la maujudun illallah. La maujudun illallah ini bukan hanya kodrat dalam kajian la maujudun illallah, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengakunya la maujudun illallah, tidak ada yang maujud pada diri kita melainkan Allah, ternyata kurang duitnya sedikit, dia sudah pusing. Berarti ada lagi yang maujud selain daripada Allah, yaitu kekurangan duit. Ini juga menjadi persoalan melemahkan diri kita di dalam berilmu. Ada masalah sedikit dengan istri, hilang la maujudun illallahnya. Nah, apapun yang terjadi pada diri kita, ajaklah Allah menyaksikan apapun yang kita lihat, sesungguhnya kita melihat apa yang dilihat oleh Allah. Bisa enggak kita beriman seperti itu? Apapun yang kita lihat, sesungguhnya kita melihat apa yang dilihat oleh Allah. Nah, itulah yang la maujudun illallah itu. Jadi jangan hanya kita fasik di dalam kajian diri, tapi harus berkembang seperti laksana sebuah pohon, ada ranting, ada pohon buah dan ada daunnya, keindahannya. Para hadirin dan para jemaah, kalau kita mengatakan sifat Allah itu la maujudun illallah, kan ada beberapa tingkat pemahaman dari kalimat itu. La maujudun illallah di tingkat iman. Sesungguhnya tidak ada yang muncul dalam salatku melainkan Allah. La maujudun illallah di tingkat akal. Apapun yang aku lihat, sementara itu semua Allah yang melihat. La maujudun illallah di tingkat ilmu. Sesungguhnya la ma'ujud illah Allah. La ma'ujud illah Allah. Sesungguhnya yang tidak terlihat itu sudah maujud bernama Allah. Jadi perbuatan batin kita
sangat luas dalam mengamalkan sebuah hikayat dalam dirinya. Batin kita sangat besar di dalam menjembahkan, dalam menjabariahkan ilmu-ilmu Allah dalam diri. Jangan kita berpikiran sempit, kita bisa menatap diri yang dikatakan panafilah, tetapi kita tidak naik kepada makom tauhid ilahiyahnya. Itu kodrat, tapi di makom ilahiyahnya harus dipikirkan juga bagaimana menjaga ketuhanan dalam pandangan umat dan menjaga umat dalam pandangan Tuhan. Inilah dua perkara, ada aku dan ada dia dalam zikir hu. Nah, disinilah jamaah, aku dan dia. Jadi kita selalu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini harus kembali kepada bersifatnya Allah dalam diri. Apa yang dikatakan bersifatnya Allah pada diri, yaitu melihatnya Allah, berarti kita diperlihatkan sesuatu oleh Allah. Melihatnya kita berarti kita menyaksikan penglihatan Allah. Kalau sudah ada kita memiliki ketetapan jiwa seperti itu, maka makom marifatnya sudah dikatakan bisa naik. Tapi kalau masih kesadaran dia yang tinggi di dalam kehidupan, maka dia belum menyerah kepada Allah. Artinya la maujudun ilallah itu masih dalam ucapan, belum dalam pembuktian. Mudah-mudahan naiklah imanmu ke situ. Insya Allah. Belajar dari iman Islam menuju imanullah. Beriman kepada Allah dengan adanya pengendalian pandangan tadi. Baik para jemaah sekalian, kita mulai muzakarah ini dengan saya takbirkan. Takbir muzakarah, jamaah menjawab dengan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Silakan bertanya para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator mengendalikan. Terima kasih Bu ya atas tazkirannya. Silakan jamaah yang mau bertanya. Dipencet tombol tangannya. Silakan Pak Nofta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Insyaallah. Barakallah. Barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Insyaallah. Ya. Di dalam sesaat bertafakur menuju wawasan kudrat diri, itulah wujudullah. Wala tafarraqu la bismillah la ilaha illallah. Dalam suasana hening dan bening, bagaimana Muhammad memandang kepada wajahnya Tuhan. Dan begitulah dalam tazakkur, Allah memandang kepada Muhammad, kekasihnya. Jadi, pertanyaan 4 naktah. Di dalam wawasan berkudrat diri ini, alif lam mim dan min alif lam itu adalah satu kudrat untuk menghadirkan rasa yang penuh bermunajat. Tazakkur, tafakur, tazakkur, takarub itu adalah satu kudrat diri yang perlu kita kekalkan.
Jadi pertanyaan Pak Nokta, di mana titik awal dan titik akhir kita untuk kita menentukan di mana hidup dan mati kita ini dalam munajat kepada Allah, dalam alif lam mim. Tazakur, tafakur, tazakur, takarub. InsyaAllah Buya. Ya. Insya Allah, kalau kita bicara mengenai kodrat daripada diri kita, alif, lam, mim, artinya di situ ada kata zahiru wal batin. Kalau dikatakan wal zahiru lam pada mim, wal batinu alif pada sir. Zahir dan batin kita bersifat khalifah daripada Allah pada jasad dinamakan aftar, dan bersifat wali Allah pada kodrat Muhammad pada diri. Ini yang dikatakan daripada ba'dal. Jadi kalau kita dalam menetapkan ketuhanan tadi bukan suatu ibadah yang kita jadi pegangan, tetapi adalah pandangan yang kekal pada dia. Inilah yang dikatakan la ilaha illallah wal hayyun baqo. Seperti apa macam apa kita bisa menetapkan kekekalan. Seperti saya bilang tadi, kalau kita melihat sesuatu, berarti sesungguhnya kita telah menyaksikan Allah melihat sesuatu. Maka kita tepatkanlah pada pandangan yang pantas bagi Allah untuk melihat. Gerakan seorang wali Allah pada patut dan hak tak sama derajat daripada orang yang tidak terbaiat atau tidak berwakam wali. Nah, macam juga kita bicara mengenai tafakur, tazakur dan takharub. Macam tu dikatakan daripada sifat keumatan dan ketuhanan. Tetapi saya paling ambil sikap kepada sifat daripada kodrat ketetapan Allah dan Tuhan dan umat daripada diri. Ini selalu silap kita dalam hidup. Tidak bisa kita senyum atas nama dia. Tidak bisa kita bercakap atas nama dia. Selalu lepas kita daripada itu. Nah, inilah kekurangan daripada kita, kurang daripada tafakur. La maujudun illallah, la ilah Allah. Pada makam 3 syahadat tadi tak selalu dikadimkan. Jadi ini yang bikin kita selalu tak bisa menetapkan, mengkekalkan daripada pandangan kita. Jadi solusi daripada itu semua adalah ketetapan daripada ma'rifat. Apa yang kita lihat, itulah yang diperlihatkan oleh Allah sehingga kita dalam pensaksian. Baik dalam bentuk kerja dunia maupun daripada kerja batin. Faham? InsyaAllah Buya, insyaAllah. Insya Tapi di balik itu, hati-hati. Kalau kita sebelum melaksanakan daripada amal kubro macam ni, kita harus kuat dengan pada salam 5. Karena kalau kita tak bersalam 5, kita dianggap seorang yang sombong dalam ibadah daripada muka bumi. Jadi salam 5 itu harus kita wajibkan atau kita fardukanlah di dalam beribadah. Jangan sekali-kali kita melecehkan atau menyampingkan daripada salam 5 tu. Itu saya ingatkan ya. InsyaAllah Buya, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Dilanjut yang lain. Terima kasih Pak Nokta. Silakan Mas Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Buya? Sehat? Amin, insyaallah berkat doa. Alhamdulillah. Amin. Ya, saya sangat terkesan sekali Buya ini pengajian Mujabarah ini mengenai la maujudun ilallah. Amin. Ya kan? Kita lagi pegang HP, duit kurang lagi kan. Ini mengingatkan ini ketetapan pada Tuhan, wujud Allah, insan diri ini. Berkaitan dengan la maujudun ilallah Buya, dalam penjabaran tauhid din, tauhid syuhudiyah, tauhid ilahiyah, tauhid ghaibiyah juga siriyah Buya. Itu bisa
biar kita itu dapat pohonnya lah Bu ya, jangan rantingnya. Kalau buah bisa jatuh itu kata Bu ya. Karena kita digoda uang, kita kadang-kadang belok kiri Bu ya. Ya kan, digoda goda cewek masih melihat gitu kan Bu ya. Apa itu adab-adabnya Bu ya? Insya Allah lah grup 4 ini biar grup istimewa lah Bu ya. Meskipun grup gaduh-gaduh, kadang Bu ya itu di mana nih lagi di jalan ya kan. Mohon maaf lah selaku pengurus ini Bu ya. Ya, pada grup 4 ini tolonglah Bu ya dalam mewujudkan ilallahnya Bu ya, insya Allah. Jadi kita kembali sebuah kebiasaan orang Minang, ya, Sumatera Barat. Orang Minang Sumatera Barat menyampaikan alam berkembang jadi guru, alam hidup jadi guru. Artinya kita putus ayat ini jadi dua. Alam terbuka, saya jadi guru. Nah, ya, alam terbuka, saya jadi guru. Artinya kita kalau sudah merasa seorang calon daripada alim yang akan dihintai oleh malaikat di dalam mencerca dan mentertawakan, memuji, kita pilihlah kata memuji. Jadi kalau kita hal yang kecil-kecil yang bersemayam dalam pandangan kita, itu kita senyumkan saja. Kita belajar senyum kepada kehidupan. Jangan hanya selalu senyum kepada orang, tapi kita senyum kepada kehidupan. Apabila Allah mengambil sedikit hartamu dalam mengujimu, senyumlah kepada Dia, bahwa ketahuan engkau telah mengujiku ya Allah. Alhamdulillah, silakan, aku sudah ikhlas. Jadi kontak batin dan bahasa isyarat daripada diri itu selalu hidup. Ya, pastilah kita mengalami macam itu. Kenapa tidak? Kita katakan tidak ada yang mewujud melainkan Allah. Artinya tidak ada yang ada selain Allah. Ibarat laksana dalam sukun. Artinya berlakulah kalam tadi, sehingga menjelang pemahaman itu mantap, bagus, semua dikosongkan oleh Allah. Jangan heran kalau tiba-tiba kamu kehilangan, ya, maksudnya kehilangan permainan dan kesukaanmu sementara. Tapi kalau kamu mau lama kehilangan, maka lama-lamalah belajar sampai kamu nggak bisa. Tapi kalau ingin cepat, semuanya di mana ada Allah ada aku, ada Allah ada rezeki, ada Allah ada semuanya. Maka la mawjudun illallah itu kadimkan secepat mungkin, laksana sebelum akal dan nafsu itu menggoda. Itu pesan saya di situ. Insya Allah. Jadi kalau kita membawa alhamdulillah wal kulihal, bagaimana kita selalu berkekal-kekalan dengan Dia, artinya dalam pandangan tadi. Dalam pandangan tadi apa? Ini yang dikatakan apabila kita melihat sesuatu, berarti kita telah melihat Allah. Kita telah menyaksikan Allah melihat sesuatu. Karena di mana lagi Dia mau melihat yang lain kalau tanpa diri kita? Nah, begitulah ikatan batin kita dengan Dia. Sesungguhnya itu terbawa 24 jam dalam masa kesenangan dan kecintaan. Nah, karena Mas Trisno ini orang Jawa, saya pesankan secara kejawaan. Orang Jawa berpesan kepada sesepuhnya, kepada muridnya, kepada daripada cucunya, dia cicitnya dia sampaikan. Yang pertama 3 pesannya, yang pertama itu adalah ojo lali. Kita tidak pernah lupa, ya, apa yang disampaikan, apa yang diimanahkan. Yang kedua, ojo sembrono. Nah, inilah, jangan salah menempatkan pemahaman marifat di dalam segalanya. Yang ketiga itu eling wasbodo, tidak pernah lalai dengan satu gerakan dirinya, bahwasan yang bergerak ini adalah Allah daripada sifat Dia semata. Nah, mungkin seperti itu Mas Trisno. Ya. Nah, Insyaallah Bu ya, insyaallah. Insyaallah muslim kita arifillah. Nah,
Oh sudah salah lebih dari 3 kali masih dimampu. Alhamdulillah, syukron Buya. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Sutrisno. Siapa lagi tadi nih? Ya, Teman Bayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Bayu. Apa kabar ya, sehat kah? Insyaallah sepertilah macam yang dilihat. Alhamdulillah. Nih, pertanyaannya singkat ya Bu ya. Ya. Macam nih Bu ya. Kata Pak, menenangkan hati salah satu membuat hati itu boleh jadi tenang itu berzikir. Pertanyaannya Bu ya, zikir yang macam mana yang menenangkan hati itu Bu ya? Dan apa itu makna zikir yang sebenarnya Bu ya? Itu saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara masalah zikir, ini pekerjaan yang tak mudah. Kalau ayat bisa dileburkan jadi kodrat, tapi kodrat tidak melahirkan suatu wujud makrifat, apa yang harus kita ingat? Ya, dikatakan sebuah itu zikir apabila menjadi sebuah ingatan setelah terjadi jabariyah atau sejarah yang diceritakan. Kalau kita bicara mengenai suatu ketenangan hati setelah kita mendapatkan tuntutan hati. Apa tuntutan hati? Umpamanya kita ingin tahu bagaimana rasanya kita didatangi oleh Allah. Atau bagaimana rasanya kalau kita ini benar-benar hidup menyatu dengan Allah. Nah, setelah hati, keinginan hati tadi, tapi sebelum itu, kita butuh suatu iktikat yang dinamakan hati fuad. Kita wajib merasakan sesuatu ada dalam hati, tapi tak belum tahu kita nama dia siapa. Nah, rasa ada yang selalu ada itu, itulah fuad daripada hati. Kalau hati sudah berasa fuad, berarti kita tak ada hati berasa kosong. Itu yang pertama dulu. Nah, maka dikatakan Allah la haja'an ta'azzabun wal hayatun alal qalbun. Tidak akan kujanjikan disentuh sedikit azab pun kalau ayatku sudah berdiri dalam hati seseorang. Nah, ayat yang dimaksud apa? Itu daripada kodrat. Jadi kita belajar meningkatkan kodrat-kodrat yang ada di dalam hati. Ada yang dinamakan kodrat itsmuzat, ada yang dikatakan kodrat fisifat, ada yang dikatakan daripada kodrat mukharabat, dan ada yang dikatakan daripada kodrat fisirat. Jadi kalau kita sudah paham macam mana lapisan batin-batin itu ke dalam kolbi, maka kepuasan kita dalam menyembunyikan Allah itu semakin tinggi. Kenapa? Hidup ini bersembunyi kepada kita. Orang apa dia tak bisa tahu zikir kalau dia itu tak paham macam mana akhirnya dikatakan zikir. Kita contohkan sekarang zikir daripada hu Allah. Nah, kalau zikir hu Allah, kalau itu kita merupakan sebuah gerak, itu namanya witir. Gerak sekali, gerak dua kali, gerak tiga kali, itu witir, itu bukan zikir. Tapi kalau setelah guru kita, pimpinan kita menyatakan sebuah jabariyah, dia cerita kepada kita tentang hu Allah, manalah aku, mana adalah dia. Jadi dalam sifat jadi aku menjadi dia, proses jadi aku pada dia, itu kita ingat di dalam zikir tadi, hu Allah. Tetapi kalau masih ada hu kata, Allah berupa kata, itu belum kita namanya zikir. Tapi kalau dia sudah jadi kauni bahasa batin, bahasa daripada batin. Nah, Allah daripada kauni itu bernama bunyi. Hu. Nah, kan?
Jadi kalau dia sudah berupa bunyi, di saat bunyi itu berjalan, itu yang dinamakan hauni, itu yang kita saksikan daripada yang kita daripada guru. Jadi zikir ni tak bisa kita dapat sebelum guru ungkap daripada makrifat daripada sebuah zikir. Jadi mana yang dulu mengingat Allah daripada mengenal Allah. Nah, berarti kuncinya ada di tangan wali Allah. Kalau wali Allah belum bercakap, tak bisa amalan bisa berbuat. Kalau sudah wali Allah bercerita, dia jabariyahkan, baru bisa menjadi ingatan atau zikir. Kalau guru sudah kenalkan, baru kita bisa tak lupa daripada dia. Baru perlu amalan. Tapi kalau belum turun jabariyah daripada guru, tak ada yang kita bisa amalkan. Nah, tetapi untuk mengekalkan tadi, bahawasan di dalam kolbi kita itu, bersembunyi demi persembunyian, batin demi batin, itulah menandakan Allah itu mawujud di dalam batin dia. Batin daripada Adam adalah Muhammad, batin daripada Muhammad adalah Allah, batin daripada Allah adalah batin, batin daripada batin adalah sir, batin daripada sir adalah wujud. Nah, kalau ini kita sudah paham dan dia menzohir pada semuanya, inilah sambung rasa kita kepada Allah yang tak pernah putus. Faham? InsyaAllah Buya, terima kasih Buya. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Yang penting pandangan. Apabila kita tengok sesuatu, berarti Allah bilang, kita telah melihat Allah melihat sesuatu. Allah tengok sesuatu, kita yang menyaksikan. Nah, jangan kita ambil alih itu kekuasaan ma'rifat. Karena ma'rifat itu melihat. Nah, posisi kita saksi. Jadi tak boleh melihat, tetapi mensaksikan yang melihat. Nah, itu selalu belajar lah ya. Belajarlah ya. Itu ilmu tanpa ayat namanya itu. Terima kasih Paman Bayu atas pertanyaannya yang mantap. Tapi jawabannya lebih Masya Allah lagi nih. Ya, silakan Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf pelancangannya. Ini semalam kan aku salat malam. Di saat munajat itu memejamkan mata, tapi apa ya, batin bercakap, mata mejam, mulut bungkam. Tapi batin ini kayak apa sih namanya? Sebentar. Sebentar ya. Aduh, Berbisik. bukan. Batinnya kayak telinga mendengar, mata memejam, tapi telinga mendengar, alunannya itu sampai terdengar terngiang-ngiang gitu, Bu ya. Melantunkan surat Al-Fatihah, padahal mulut bungkam. Tapi kalau dibisikkan, batin menyaksikan, mulut bicara kedengaran ke telinga gitu. Kalau batin yang mengatakan, semuanya gitu kayak terdengar. Indah dan gimana gitu, Bu ya? Ya. Jadi begini, ini ada dua jalan. Pertama, kalau bagi zahir ki sultanil azim wazil manil kadim.
bagi sifat zahir diri menjadikan Allah itu, jadikanlah aku raja yang menguasai dirimu. Tapi kalau pada sifat rohani itu dinamakan qul a'udzu birabbin nas, jadikanlah aku yang menguasai engkau. Jadi yang dikatakan pandangan menembus, suara menembus, kan gitu ya. Nah, kalau pandangan menembus, suara menembus, justru disuarakan yang tidak tembus. Nah, itu yang dikatakan sifat mawa'adah. Mawa'adah Allah itu apa? Allah tidak mendengar yang kamu suarakan, tapi Allah mendengar yang kamu katakan dengan hatimu. Nah, begitu juga yang kita dengar. Apabila mendengarkan suara batin kita bisa, tapi mendengarkan suara nyata hanya telinga saja. Nah, ini gaungannya itu beda. Jadi maksudnya seperti itu antara sifat robnya, sifat kekuasaannya yang sedang bergejolak. Jadi insya Allah itu tetap diimani, itulah gejolaknya. Paham? Insya Allah. Nah. Buya, mohon izin ijazahkan surat Al-Fatihah. Kayaknya aku seperti jatuh cinta kepada seseorang, jatuh cinta ke surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Aku mohon izin ijazahkan surat Al-Fatihah. Aku ingin memadu dan memanjakan surat Al-Fatihah ini, Buya. Amin, insya Allah. Jadi itulah dikatakan Fatihatun Nasun. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah kodratnya manusia. Jadi itulah Fatihatun Nasun tadi. Jadi karena manusia adalah kodrat tajalli zahir dan batin, maka wal fatilaha Adam berdiri dengan kodrat Al-Fatihah. Inilah dikatakan Fatihatun Nasun, gejolak Allah pada diri manusia, itulah yang dikatakan Al-Fatihah. Kalau dulu namanya Fatilaha, Al-Fatilaha. Di saat Jibril membacakan kepada kodratnya Adam berdiri, maka terpaksa Jibril tunduk kepada yang dia bacakan sendiri. Nah, inilah Fatihatun Nasun, bahwasannya kodrat manusia itu adalah kodratnya batin Allah dengan zatnya. Jadi insya Allah kalau itu diamalkan, insya Allah akan mewujud sesuatu yang kau harapkan. Kenapa? Mencintai Al-Fatihah, engkau telah mencintai Al-Quran, engkau telah mencintai seluruh alam, engkau telah mencintai oleh seluruh makhluk, seluruh kekuatan apapun yang bersemayam di dalam Al-Quran itu akan saling mencintai kepadamu. Insya Allah laksanakan itu tidak apa-apa. Kalau gitu, Buya. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Silakan. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma atas pertanyaannya. Silakan jamaah yang baik, jamaah kita istirahat 10 menit berhubung untuk off daripada YouTube dulu, karena nanti kalau menjurus ke dalam kan YouTube tidak ini ya. Baik, 10 menit kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin, para jemaah sekalian, insya Allah dalam tayangan daripada belajar grup 4 mancanegara, terakhir pertanyaan dari Emma dari Hong Kong. Insya Allah dari Timur Leste juga sebagai sekretarisnya, ketua kelompoknya, ketua grup pengajiannya dari Malaysia yaitu Noktah. Ya, mudah-mudahan semua saling kompak, saling belajar, saling memantapkan mujakarah ilmu dalam meningkatkan belajar. Insya Allah pemahaman ini akan datang setelah Allah melihat kesungguhan hati kita.
Baik para pendengar, para penonton sekalian, para jemaah, para hadirin dimanapun kerabat dan sahabatku berada, seiman di tanah air dan di luar negeri semuanya. Minggu depan kita ketemu lagi dalam Muzakarah Grup 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.